Gerilyawan Palestina di Gaza tembakkan roket ke Israel. Gerilyawan Palestina di Gaza tembakkan roket ke Israel. Gerilyawan Palestina menembakkan roket ke Israel Selatan pada Sabtu pagi. Serangan itu memecahkan jeda selama 2 bulan dalam kekerasan di perbatasan Gaza, Israel. Militer Israel mengatakan sistem pertahanan udara mencegat proyektil yang mengaktifkan sirine peringatan di kota pesisir selatan Ashkelon. Tidak ada laporan korban jiwa dalam serangan tersebut. Beberapa jam kemudian, pesawat Israel melakukan serangkaian serangan udara di 4 lokasi yang menjadi markas militer Hamas. Video di media sosial menunjukkan gumpalan asap dan api membubung dari kamp yang ditargetkan di jalur Gaza Tengah dan Utara, termasuk kota Gaza Timur. Tidak ada kelompok Palestina yang mengaku bertanggung jawab atas serangan roket itu, namun militer Israel menuding Hamas yang bertanggung jawab atas penembakan roket tersebut. Militer Israel melakukan serangan di tepi barat pada hari Jumat pagi. Serangan ini menewaskan 3 militan Palestina, 8 lainnya terluka. Peristiwa ini diduga memicu serangan roket dari Gaza. Pada Jumat, sebuah balon observasi Israel jatuh di jalur Gaza Utara. Militer Israel mengatakan sedang menyelidiki insiden itu. Israel mengklarifikasi bahwa balon itu tidak dijatuhkan oleh gerilyawan Palestina. Militer Israel telah melakukan serangan hampir setiap hari di wilayah pendudukan tepi barat, terutama sejak serangkaian serangan awal tahun ini yang menewaskan 19 orang di Israel. Militer Israel melakukan penggerebekan dan penangkapan di kota Jenin. Gerilyawan Palestina menembakkan roket ke Israel Selatan pada Sabtu pagi. Serangan itu memecahkan jeda selama 2 bulan dalam kekerasan di perbatasan Gaza, Israel. Militer Israel mengatakan sistem pertahanan udara mencegat proyektil yang mengaktifkan sirine peringatan di kota pesisir selatan Ashkelon. Tidak ada laporan korban jiwa dalam serangan tersebut. Beberapa jam kemudian, pesawat Israel melakukan serangkaian serangan udara di 4 lokasi yang menjadi markas militer Hamas. Video di media sosial menunjukkan gumpalan asap dan api membubung dari kamp yang ditargetkan di jalur Gaza Tengah dan Utara, termasuk kota Gaza Timur. Tidak ada kelompok Palestina yang mengaku bertanggung jawab atas serangan roket itu, namun militer Israel menuding Hamas yang bertanggung jawab atas penembakan roket tersebut. Militer Israel melakukan serangan di tepi barat pada hari Jumat pagi. Serangan ini menewaskan 3 militan Palestina, 8 lainnya terluka. Peristiwa ini diduga memicu serangan roket dari Gaza. Pada Jumat, sebuah balon observasi Israel jatuh di jalur Gaza Utara. Militer Israel mengatakan sedang menyelidiki insiden itu. Israel mengklarifikasi bahwa balon itu tidak dijatuhkan oleh gerilyawan Palestina. Militer Israel telah melakukan serangan hampir setiap hari di wilayah pendudukan tepi barat, terutama sejak serangkaian serangan awal tahun ini yang menewaskan 19 orang di Israel. Militer Israel melakukan penggerebekan dan penangkapan di kota Jenin. Sebuah sindiran disampaikan oleh Duta Besar Ukraina untuk Israel, Yevgen Kornichuk. Sindiran itu disampaikan seusai Israel menolak untuk mengirimkan Ukraina amunisi anti-tank dan sistem pertahanan misil canggih milik Israel, yaitu Iron Dome atau kubah besi. Penolakan Israel didasari lantaran Israel ingin menjaga hubungan baik dengan Rusia. Dikutip tribunwow.com dari rt.com, Israel khawatir apabila mengirimkan Ukraina Iron Dome, maka senjata tersebut dapat digunakan oleh Ukraina untuk menyerang masuk ke wilayah Rusia. Di sisi lain, Ukraina menegaskan bahwa senjata tersebut diperlukan untuk bertahan dari serangan pasukan militer Rusia. Saya ingin pemerintah Israel untuk bergerak menjauh dari zona nyamannya, kembali ke realita, kata
Kornichuk. Kornichuk turut menyampaikan bahwa Ukraina tidak mengemis dikirimkan senjata. Ia menjelaskan Ukraina bersedia untuk membeli senjata milik Israel tersebut. Kami membutuhkan Iron Dome yang mana akan memungkinkan kami untuk melindungi warga sipil, perempuan dan anak-anak kami dari serangan misil pasukan Rusia, ujar Kornichuk. Kornichuk mengatakan Iron Dome tidak ia anggap sebagai senjata melainkan perlengkapan pelindung. Sebelumnya diberitakan seusai Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada hari Kamis, Ukraina menerima simpati dan bantuan dari banyak negara, khususnya negara-negara barat. Israel adalah salah satu dari banyak negara yang turut memberikan bantuan kepada Ukraina. Namun ada satu permasalahan sehingga pemerintah Ukraina sempat mengeluhkan soal bantuan yang diberikan oleh Israel. Dikutip tribunball.com dari Kompas TV, keluhan tersebut disampaikan oleh Duta Besar Ukraina untuk Israel, Yevgen Kornichuk. Kornichuk mengutarakan kekecewaannya karena pemerintah Israel enggan memberikan bantuan pertahanan. Di hadapan para wartawan di Tel Aviv, Kornichuk lalu mengenakan helm bantuan Israel sambil menyampaikan sebuah sindiran. Tolong beritahu saya bagaimana Anda bisa membunuh dengan benda ini. Ini tidak mungkin, jadi saya tidak tahu apa yang ditakuti orang-orang ini, ujar Kornichuk. Kendati demikian, Kornichuk tetap menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Perdana Menteri Israel Naftali Bennett terkait upaya Israel menjadi mediator. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin sempat meminta maaf pada Perdana Menteri Israel Naftali Bennett. Pernyataan tersebut dibuat setelah Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengucapkan hal kontroversial. Ia menyamakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan pimpinan Nazi Adolf Hitler yang disebut memiliki darah Yahudi. Dilansir tribunwall.com dari BBC, dalam sebuah wawancara dengan Rit 4 dari penyiar Mediaset Italia, Lavrov berbicara tentang sikap fundamental Rusia pada peristiwa di Ukraina. Selama wawancara, Lavrov juga mengomentari pernyataan Zelensky bahwa denazifikasi tidak mungkin dilakukan di negaranya karena dia adalah orang Yahudi. Saya bisa saja salah, tapi Hitler juga memiliki darah Yahudi. Bahwa Zelensky adalah Yahudi tidak berarti mutlak bebas dari Nazi. Orang-orang Yahudi yang bijaksana mengatakan bahwa antisemit yang paling bersemangat biasanya adalah orang-orang Yahudi sendiri, tutur Lavrov. Pernyataan ini diungkapkan beberapa hari setelah Israel memperingati Hari Peringatan Holocaust yang merupakan acara paling khidmat dalam kalender Israel. Akibatnya, pada hari Kamis, Bennett dan Putin melalui sambungan telepon membahas pernyataan tersebut. Dilansir dari media Rusia TASS, percakapan itu dibagikan oleh kantor PSPM Israel. Perdana Menteri telah menerima permintaan maaf Putin atas kata-kata Lavrov berterima kasih kepada Presiden karena menjelaskan sikapnya terhadap orang-orang Yahudi dan peringatan korban Holocaust, bunyi pernyataan itu.